مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nasihakum wallahi wa barakatuh matin taqwa. Kita sudah membahas kitab tauhid ini lebih dari 38 judul, mulai dilarang dalil-dalilnya sampai fadlul tauhid, fadilahnya syahadat itu, kemudian manfaat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Dan siapa yang mengamalkan tauhid murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Sampai terakhir kita bahas inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Bab 39. Ketika sudah dibahas, dalam riwayat yang lain disebutkan inil hukmu illa lillah, hukum itu miliknya Allah. Saya tidak mengulangi 39 itu, kita lanjut bab yang ke-40. Judulnya man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang ingkar terhadap asma dan sifatnya Allah. Oh, kalau begitu yang dibahas al-asma'ul husna. Iya. Nama-nama Allah yang al-husna, yang baik, yang bagus. Nanti yang menguji kebenarannya pikiran yang ada di dalam kitab itu, kita semuanya setuju dan tidaknya. Saya cuma membacakan saja isinya daripada kitab itu. Maka judulnya tadi adalah jahada syai'an minal asma' wa sifat. Orang yang ingkar terhadap asma dan sifat. Kitab ini menulis ingkar kepada dua. Jahada itu maknanya al-ingkar, tidak percaya kalau Allah itu punya asma dan sifat. Ada dua macam. Pertama adalah ingkar tadi, orang sama sekali tidak percaya kalau Allah itu punya nama dan punya sifat. Nanti dikaitkan dengan penyebutan-penyebutan yang terkait dengan zatnya Allah, seperti penyebutan yang miliknya manusia. Saya ulangi. Nanti dikaitkan juga ada penyebutan-penyebutan yang merupakan miliknya Allah, seperti penyebutan miliknya manusia. Contoh, apakah Allah punya kursi? Jawabannya? Ya. Dua, apakah Allah punya wajah? Jawabannya? Ya. Tiga, apakah Allah punya tangan kanan? Duh, sampean enggak percaya itu. Ya, jawabannya apa? Iya. Tapi detailnya tidak bahas itu nanti. Ada bab lagi 467. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang yang tidak mengagungkan asma dan sifatnya Allah atau tidak mengagungkan Allah. Termasuk tidak percaya kalau Allah punya kursi, punya wajah, punya tangan. Nanti kita ambilkan pendapatnya Imam Malik. Yang Imam Malik juga merujuk pendapatnya para salafus soleh, para tabi'in, para sahabatnya Nabi. Barangkali berbeda dengan pendapatnya banyak orang.
Tapi nanti ya. Sekarang kita bahas ini. Ingkar itu ada dua tadi. Ingkar takdzib, tidak percaya kalau Allah itu punya nama dan sifat. Kemudian yang kedua adalah ingkar takwil. Wa huwa alla yunkiruha walakin yata'awwaluha ila makna yukhalifu dhahiraha. Jadi orang ini tidak mengingkari, percaya Allah punya kursi, punya tangan, punya sifat macam-macam itu tadi ya. Tapi dimaknai tidak makna yang sebenarnya, ditakwili. Oh, bukan kursi makna yang sebenarnya, Pak. Oh, bukan tangan yang sebenarnya. Tapi kalau Imam Malik tidak begitu. Tangan ya tangan yang sebenarnya, kursi ya kursi sebenarnya. Cuma terus bagaimana hakikatnya? Imam Malik mengatakan majhul, tidak diketahui. Tapi detailnya nanti kita bahas di bab yang berbeda. Cuma maksud saya jangan sampai kemudian kalau mengikuti pola pemikirannya kitab ini, orang yang ingkar sama sekali tidak percaya Allah itu punya nama dan sifat, termasuk sebutan-sebutan yang miliknya Allah, atau orang percaya tapi mengingkari, ditakwili dengan makna yang beda, tidak makna yang sebenarnya. Sedangkan Nabi dan para sahabat tidak menakwili kayak begitu. Lah itu maksud saya. Makanya Imam Malik tadi merujuk pada pendapatnya para sahabat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan wa yabqa wajhu rabbika itu sudah ada. Wasi'a kursiyuhu itu sudah ada. Tapi tidak satu pun sahabat minta penjelasan bagaimana kursinya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Nah begitu ya. Jadi mengajak kepada pemikiran seperti pada zaman sahabat ya. Nah sekarang kita bahas al-asmaul husna dulu supaya kita ada pemahaman terhadap al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu kata kitab ini pertama adalah karakteristiknya asmaullahi a'lamun wa awsaf. Nama Allah itu adalah antara nama, sifat dan perbuatan itu sama. Kalau manusia kalau Allah nama, sifat dan perbuatan itu sama. Anna asma'allahi a'lam wa awsaf wa a'mal. Nanti di kitab yang lain ada bahasanya begitu. Kalau nama Allah itu antara nama, sifat dan perbuatan itu sama, maka orang tidak boleh su'udon yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, berprasangka jelek. Semua keputusannya Allah benar. Kalau keputusannya Allah ada yang salah, berarti nama Allah bukan al-asmaul husna. Jadi begitu Pak ya. Jadi Ar-Razzaq yang memberi rezeki betul, As-Salam yang memberi keselamatan betul ya. Al-Hayyu yang memberikan kehidupan betul ya. Beda dengan manusia. Bi khilafi asma'ina, beda sama namanya manusia. Ini diberi contoh misalkan ismuhu Ali ya. Belum tentu orang yang diberi nama Ali itu derajatnya luhur, karena Ali itu luhur tinggi ya. Wa huwa min awdha'in nas. Boleh saja orang itu rendah dalam arti pikiran, rendah dalam arti naudzubillah akhlak, akidah dan sebagainya. Tapi namanya apa? Ali, luhur, tinggi. Tapi kalau Allah nama, sifat dan perbuatan apa? Sama. Saya tadi dari rumah sampai di sini Pak, zahirnya selamat. Kalau kita mengacu pada ini, maka keselamatan saya itu sumbernya dari Allah. Apa karena drivernya? Apa karena rambu-rambu lalu lintasnya? Apa karena kendaraannya? Tapi ada enggak orang ngomong gini, kita mau pergi jaraknya agak jauh, jalannya berbelok-belok, berliku-liku, naik turun ya, ambil supir yang ini aja Pak, ini yang lebih lihai daripada yang satunya, ini lebih berpengalaman, jam terbangnya sudah oke. Boleh Pak? Boleh. Itu qadari namanya, rasionalitas, boleh. Tapi ketika orang itu diantarkan oleh drivernya tadi sampai pada tujuan, sedangkan jalannya berliku-liku, naik turun begitu, orang ngomong gini, untung sampean supirnya tadi yang ini. Coba yang satunya.
Ada enggak orang ngomong gitu, Pak? Kalau pikirannya dan ucapannya kayak begitu, seolah-olah yang menyelamatkan tadi siapa? Itu orang lain apa kita yang ngomong gitu? Ya, betul Pak. Ada orang dari jauh sudah lama tidak ketemu saya, ngobrol sama saya puluhan tahun misalkan. Mana sih saya ingin ketemu sampean? Ya wis manggo. Begitu ketemu, mana sih? Saya misalkan. Ternyata sampean iki jek urip. Nah. Bener nggak omongannya Pak? Jangan dimarahi Pak. Oh alhamdulillah Mas, Allah masih memberikan hidup kepada saya. Tak tanya, namanya Allah yang mana yang Allah itu memberi hidup tadi Pak? Al-Hayyu, yang diwaca wong bendina itu Pak. Ya, maka jangan marah kalau ada orang ngomong gitu. Alhamdulillah Allah masih memberi hidup sama saya. Coba kalau Al-Hayyunya itu ditarik sama Allah, mati saya. Coba As-Salamnya tadi ditarik sama Allah, saya enggak selamat. Jadi nama, sifat, dan perbuatan itu apa? Sama. Orang masih bisa ngangkat meja ini Pak, angkat buku ini kuat. Loh, sampean kok cek kuat ngangkat ini? Jawaban tauhidnya gimana? Alhamdulillah Allah masih memberi apa? Nama Allah yang mana Pak? Yang dipancarkan kepada kita semuanya, lalu kita masih kuat mengangkat ini tadi? Al-Qawiyyu. Naudzubillah. Ada enggak orang mengangkat benda segini sekian aja, enggak sampai 1 kilo, enggak kuat? Atau adakah orang mengatakan, loh sampean kok jek kuat? Tak latihan terus makanya kuat. Ada Pak ngomong gitu? Apa ada jaminan setiap yang dipakai latihan terus pasti kuat? Ada enggak tambah jatuh di tengah-tengah latihan tadi Pak? Nah, jadi asma Allah itu dipancarkan oleh Allah untuk seluruh makhluknya Pak. Jangan disepelekan. Tidak ada yang tidak dipancarkan ke kita itu. Makanya nanti mungkin di bab yang agak beda itu ya, ada ilustrasi, tapi bukan ilustrasi, itu Quran itu Pak ya. Orang nyabrang dari satu pulau ke pulau yang lain, di tengah lautan gelombangnya tinggi, anginnya kencang, berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan sampai di daratan, di pulau yang satunya lagi. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah berkenan menyelamatkan orang itu sampai di darat, idzahum yusyrikun, tiba-tiba orang ini syirik. Bentuk syiriknya gimana? Waduh hebat tadi nakodanya, untung Pak. Yang mirip-mirip begitu ada Pak ya? Syahadat enggak orangnya Pak? Syahadat. Karena syahadat enggak pernah dibuka mana-mananya, dianggap ngomong begitu baik-baik saja Pak. Ini ditoto itu. Makanya Rasulullah ngotot supaya syahadat ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Enak, insya Allah enak itu. Ya, keputusannya Allah tidak ada yang salah, walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak. Saya mengalami, tapi saya anggap baik saja buat saya dan keluarga saya. 3 bulan berturut-turut keluarga saya ada yang wafat. 2017 Mei ibu saya, Juni ipar saya, Juli adik kandung saya. Yang asik, kok asik gimana itu ya? Tanggalnya ibu sama adik saya sama-sama tanggal 12-nya, bedanya di hari. Ibu saya hari Jumat, adik saya hari Rabu. Ini Ramadan, bulan Juni. Tak tanya, enak nggak Pak dirasakan oleh keluarga? Adik saya masih muda, 53. Kalau pakai akal, yang mati dulu siapa? Loh, jangan kakaknya Pak. Yang tua. Ya.
Tapi di depan jenazah adik saya malam-malam 9:30 malam saya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin dan seterusnya. Lisan saya jangan sampai tidak memuji Allah dalam suka maupun dalam keadaan apa? Duka. Karena keputusannya Allah nggak ada yang salah. Nabi memerintahkan supaya draft-draft perjanjian itu ditulis dengan rapi, kemudian di atasnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes. Rahman itu siapa? Iya panjenengan dan saya sudah paham, setiap hari dilafalkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, paham kita, Pak. Saat itu. Wa man Rahman? Wa ma adri. Ya. Rahman itu siapa? Ya. Ini, ya. Lamma arada an-nabiyyu ay yaktuba sulha fi ghazwatil Hudaybiyah qala lil katib. Nabi memerintahkan supaya ditulis. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulis di atasnya perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah dua yang dipakai, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Faqala Suhail amma Ar-Rahman fa wallahi ma adri ma hiya. Ya. Walakin uktub ya bismika Allahumma. Terus Rahman itu siapa? Diprotes. Lalu Nabi memerintahkan supaya ditulis tanpa Rahman dan Rahim. Padahal di Quran diterangkan Ar-Rahman itu Qul huwa Rabbi, Rahman itu Rabbku, Tuhanku. Nanti ada ayatnya Pak, ada ayatnya. Ya, jadi lafalnya beda-beda, tapi hakikatnya itu adalah siapa? Allah. Atau supaya panjenengan nyambung, mumpung bahas itu, ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu, lafalnya beda-beda, tapi hakikatnya satu. Coba jenengan cocokkan di dalam surah 13 ayat 30. Surah 13. Nggih. Surat berapa tadi, Pak? 13, ayatnya 30, Ar-Ra'd. Ya. Di situ tidak ada kalimat Allah. Tapi ada keterangan Qul huwa Rabbi. Huwa Ar-Rahman itu Rabbi. Rabbku. Tuhanku, kalau pakai istilah yang berbeda ya. Ya. Sudah ketemu, Pak? Nggih. Ada terjemahannya? Monggo. Jenengan titeni, ada lafal Allah enggak ini dalam ayat ini? Monggo. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad Nggih. kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat. Wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Dan sungguh kami telah mengutus kamu Muhammad, ya, yang kami telah mengutus juga umat-umat sebelum kamu. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Pakai mic monggo. Engkau bacakan kepada mereka Al-Quran, Ya, litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika. Lanjut, Pak. yang kami wahyukan kepadamu. Oke, ini Pak, ini berikutnya ini yang penting. Monggo. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Itu bahasanya kul wahum yakfuruna birrahman. Saya ulangi, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Rahman. Tadi kan Nabi mengatakan uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diprotes, "Wa man Rahman?" "Wallahi ma adri." Rahman itu siapa? Nah, jadi wahum yakfuruna birrahman. Dia mengingkari Rahman. Tapi tentang Allah tidak diingkari, Rahmannya yang diingkari. Gitu loh, Pak. Allahnya diakui saat itu. Tapi Rahmannya diingkari. Lanjut. Nah, ini Katakanlah Muhammad, Dia Tuhanku, dia siapa? Dia siapa, Pak? Allah. Di situ tidak ada lafal Allah. Rahman. Gitu loh. Makanya tadi saya sebut
nama Allah itu ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa maknahu. Lafalnya macam-macam, Pak. Tapi hakikatnya itu Allah. Yang tidak dimiliki sifat kayak begitu di manusia. Seperti yang pertama tadi. Antara nama, sifat dan perbuatan tidak dimiliki di manusia. Syahadat tauhid itu sederhana, Pak. Ya, yang perlu panjang itu uraiannya. Ya, sebutan-sebutan yang miliknya Allah, sifat-sifat yang miliknya Allah tidak ada pada manusia. Intinya di situ. Tidak boleh ada manusia. Maka diwakili dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang diilahkan itu cuma Allah tok. Ya, yang diilahkan itu Allah. Nanti manusia tidak boleh, ya. Maka di dalam diri Nabi Muhammad ini tidak ada unsur-unsur yang boleh dituhankan, diilahkan, tidak boleh. Ya, Nabi bisa menghapus dosa, Nabi bisa datang ke sini, Nabi bisa dimintai pertolongan. Itu dalam pandangan tauhid tidak ada, hanya Allah saja. Ya, dalam iman kita. Nah, makanya tadi saya sebutkan yang kedua ini nama Allah berbeda-beda, hakikatnya satu. Di dalam ayat itu surat Ar-Ra'd ayat 30 tidak ada lafal, tidak ada kalimat Allah, tapi di situ ada qul huwa rabbi. Dia itu Rabbku, Tuhanku. Siapa? Ar-Rahman. Ya, tidak ada Allah. Coba sebagai perbandingan. Di kalimat yang lain ada kalimat begini, ada ayat begini, fatawakkal 'alal hayy. Nah, padahal pada umumnya kita disuruh tawakal ke siapa? Ayo Mas, tawakal ke siapa? Tapi di Quran fatawakkal 'alal hayy. Maka bertawakallah kepada zat yang maha memberi hidup. Siapa itu, Pak? Nah, tapi disebut siapa? Al-Hayy, bukan siapa? Allah. Ini juga begitu. Tidak ada kalimat Allah, tapi disebut apa? Ar-Rahman. Qul huwa rabbi. Lanjut, monggo Ustaz. Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, tidak ada ilah lagi kecuali Dia. Rahman, ya. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Nah, begitu, Pak. Monggo supaya tuntas terjemahnya, monggo. Hanya kepadanya aku bertawakal. Nggih. Dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ya. Yang ketiga, ini masih bahas variasinya, karakteristiknya Asmaul Husna tadi, Pak, ya. Saya ulangi, pertama tadi nama Allah itu nama, sifat dan perbuatannya apa lah? Sama. Yang kedua tadi lafalnya berbeda-beda, bermacam-macam, tapi hakikatnya satu. Tiga, Asma'ullah laisat maksurah bi'adadin muayyanin. Nah, ini yang penting, Pak. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tak cek coba. Asmaul Husna itu berapa, Pak? 99. Kalau panjang mengikuti pola pikiran kitab ini tidak 99. Kok bisa begitu? Nah, ini supaya belum populer tapi ada rumusannya, Pak. Kalau saya pengen tanya dari Sabang sampai Merauke Asmaul Husna itu berapa? Jumlahnya berapa? 99, tidak ada yang bantah. Tapi jangan disalahkan juga. Maka tak dudukkan di sini. Kalau nama Allah dan sifat dan perbuatannya itu sama, sedangkan nama Allah cuma 99, berarti sifat Allah dan perbuatan Allah cuma terbatas enggak, Pak? Padahal melayani seluruh apa? Alam, kebutuhan manusia. Loh, enggak ada, Pak, yang dilepas dari Allah itu. Panjenengan kalau Al-Hayyunya dilepas sama Allah, mati. Jangan kalau Ar-Razzaqnya itu ditarik sama Allah, berkurang. Kan begitu aja kan? Ya. Kalau Al-Qawiyyunya itu miliknya Allah tadi satu-satunya, yang dilepaskan oleh Allah, orang itu tidak punya kekuatan. Loh, lah kalau cuma 99 berarti terbatas untuk melayani seluruh apa? Makhluknya, alam itu, benda, barang, ini semuanya enggak lepas dari Allah. Nah, begitu. Terus gimana nyambungnya?
Jangan tanya gimana nyambungnya Mas, wong di dunia aja ada barang nggak pakai sambungan bisa nyambung kok. Ada Pak ya? Nah itu yang dibaca tadi Ustadz Imran tadi. Ada wireless pakai gini. Ada kabelnya nggak Pak? Nyambung nggak sama itu corongnya tadi? Nyambung. Wong di dunia ada aja begitu kok. Saya itu pernah ditanya rumit-rumit mengenai Asmaul Husna tentang tangan kanannya Allah. Masa Ustadz diterangkan gini-gini saya bulet aja. Saya bilang gini, Bu, coba ya, saya tak ngomong, sama enggak ini? Kalimatnya sebahasanya sama, tapi tolong jenengan yang menilai sama enggak? Ada anak datang ke saya, remaja, tangannya digip gini lalu digendong gini. Saya tanya, Mas, tangan kananmu kena apa? Saya pakai lafal, Mas, tangan kananmu kena apa? Jatuh Pak, tadi gini. Satu, dua, ada anak lagi datang. Oh, anak ini tangan kanannya bupati. Sama enggak Pak? Tapi sama-sama disebut apa? Iya, sama-sama tangan apa? Hakikatnya sama enggak? Yang pertama tadi, tangan kananmu kena apa? Tangan kanan maksudnya apa Pak? Ini tangan kanan yang sebenarnya. Tapi kalau saya sebut, anak ini tangan kanannya bupati. Bupati Sidoarjo maksudnya Pak ya? Yang lagi mondok itu ya. Ya. Ini maknanya adalah bukan tangan kanan yang itu tadi. Kepercayaannya kan begitu Pak ya? Apalagi Allah sama manusia. Maka tauhid ini tidak sependapat Pak. Dengan, mohon maaf ada ustadz di YouTube atau profesor begitu ya, di YouTube ceramah macam-macam. Loh kok Allah punya wajah itu gimana? Loh kalau Allah punya wajah nanti kan punya brengos, punya kumis, punya ini kayak manusia. Nah, tauhid enggak. Memang disebut wajah, tapi jangan disamakan sama apa? Wajahnya manusia. Lalu gimana wajahnya Allah? Majhul, tidak diketahui. Jangan tanya. Ya pokoknya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, jadi itu begitu Pak, tauhid itu. Syahadat tadi. Nah, balik lagi yang ketiga tadi yang rotok keterangannya agak panjang. Jadi asma Allah laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Alasannya apa? Ya itu yang pertama. Nama, sifat dan perbuatannya itu apa? Sama. Lah kalau sama lalu cuma 99 berarti memenuhi seluruh kebutuhan makhluk di dunia kurang. Tidak sempurna. Satu, dua. Coba jenengan cari di 99 itu ada apa? Ada lafal al-jamilu. Ada enggak Pak? Saya enggak bisa jawab karena saya enggak hafal kan? Ya. Al-jamilu. Enggak ada Pak. Enggak ada. Tapi di hadis ada. Innallaha huwal jamil. Ada. Berarti 100. Ya. Nah, jujur saja ini belum populer karena tidak banyak orang menerangkan begitu. Walaupun kita tidak disuruh beriman tentang berapa jumlah Asmaul Husna, tapi disuruh beriman tentang Allah punya Asmaul Husna. Kan begitu Pak ya? Nah, terus siapa yang memulai 99 Ustaz? Ada dalilnya Pak. Ada hadisnya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aksaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Saya ulangi, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aksaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Loh, tadi Pak itu 99 tadi. Lafal itu maknanya menurut kitab tauhid ini yang disarahkan oleh Al-Utsaimin, maknanya bukan berarti Allah hanya punya
99. Sama dengan orang ngomong gini, Mas, sampean panitia Idul Adha? Nggih Pak, saya punya 2 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Apakah kalimat itu maknanya orang itu hanya punya 2? Mas, saya punya 2 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa kambing? Yang 2 tadi yang apa Pak? Yang disiapkan untuk kurban tahun ini. Yang 99 tadi apa Pak? Yang dipelihara. Yang tidak, kita tidak tahu. Karena itu makanya ada hadis yang Rasulullah pernah berdoa menyebutkan as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka. Saya mohon kepadamu ya Allah dengan menyebut nama yang engkau beri namamu, au anzaltahu fi kitabika, atau nama itu yang kau turunkan, kau sebutkan di dalam kitabmu, au alam ta'ahadan min khalqika, atau nama itu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, au ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama itu yang engkau simpan dalam ilmumu yang apa? Jadi tidak 90 apa? 9. Berapa? Banyak. Dari mana kita bisa tahu? Nah, ada di sini tadi yang saya sebutkan. Ya, lalu betul enggak, Pak? Berarti anak ini hambanya siapa? Allah yang Maha Rahim. Abdul Khalik, benar enggak, Pak? Berarti anak ini hambanya siapa? Kalau Khalik tok siapa? Atau Rahman paling gampang. Rahman tok siapa Rahman? Rahman itu siapa? Kalau Abdurrahman, misalkan ada bayi lahir sudah besar diberi nama siapa namanya? Abdurrahman. Ini ponakan saya, namanya Abdurrahman. Lah Rahman itu siapa? Betul Pak ya? Wong ayatnya sudah diwaca bolak-balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Rahman Rahim itu Allah. Nah ini ponakan sampean Abdurrahman. Ironisnya ketika sudah besar, sudah sekolah, dipanggil kalau Rahman siapa? Kalau Abdurrahman? Nah itu tadi. Benar enggak dipanggil Rahman? Ini Pak Abdul Aziz enggak rawuh ya, enggak ada ya. Mestinya manggilnya siapa? Abdulnya diikutkan Pak. Abdul Khalik diikutkan. Saya mengerti walaupun itu tidak bermaksud menyamakan antara orang itu sama Allah. Enggak. Tapi salah di dalam melafalkan. Yang Rahman itu Allah, yang Aziz itu Allah. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Lah iki siapa Pak? Abdul Aziz. Makanya di HP saya itu semuanya saya kasih yang ada begitu, tak kasih Abdul Aziz, Abdul Khalik, Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul ini. Jangan ditulis Aziz toh. Ya. Misalkan ada anak ngomong-ngomong, Mas, kamu katanya beli sepeda. Iya. Lah di sepedamu? Disile Aziz sih. Disile Khalik. Khalik itu siapa? Tim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf ayat 180. Ini Pak penggunaan al-asmaul husna itu tadi. Nanti kita ketemu yang bab 50 ya tentang apa penggunaan asmaul husna untuk nama tadi ya. Udah ketemu Ustaz? Monggo ya. Dan Allah memiliki asmaul husna. Nah, Pak, saya ingatkan sekali lagi. Peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia, dirasakan oleh manusia tidak enak, dalam iman kita itu adalah sudah merupakan kehendak dan keputusannya Allah, maka orang tidak boleh su'udon. Mengapa? Nama, sifat dan perbuatan Allah sama.
Karena nama Allah itu Al-Husna, maka perbuatan Allah juga husna, baik. Gak ada yang salah. Nah, lanjut Ustaz. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Yes. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut. Jadi kalau orang berdoa kepada Allah menyebut Asmaul Husna dulu, boleh Pak? Boleh. Atau dibalik, kalau menyebut Asmaul Husna maka lanjutkan dengan apa? Memohon, ya Allah, ya Salam, berikanlah keselamatan anak saya, keluarga saya. Boleh Pak? Boleh. Sebut nama Allah, ya Salam, ya Allah, ya Salam. Berapa kali Pak menyebut nama Allah? Jangan 3 kali, sebut namaku 3 kali, jangan begitu Pak ya. Berkali-kali boleh nggak Pak? Marah Pak. Digitukan jangan marah. Sama dengan ini ada anak muda ngomong sama bapak yang sudah sepuh, 60 sekian atau 70. Pak, ternyata sampai itu sudah tua Pak. Ini anak muda ini ngomongnya, Surabayaan. Ini ngerti tauhid Pak, bapak yang sepuh tadi. Enggak apa-apa Mas, semua orang ya tua kok. Saking sampean masih muda 26, 27. Nanti lama-lama kan kayak saya itu. Ini tambah dodro omongnya Pak. Hati-hati loh Pak, sampean tambah tua banyak penyakitnya nanti Pak. Ini benar enggak Pak? Enggak apa-apa, namanya sudah dipakai sekian puluh tahun ya. Saya disuruh kayak kamu yang enggak bisa Mas. Kalau kamu duduk itu ya berdiri langsung mencolot bisa. Nah kalau saya enggak bisa. Mau berdiri ditoto dulu kakinya, habis itu tangannya. Nggih, Pak? Pelan-pelan berdirinya. Nah, kalau masih muda dulu seperti kamu lari 5 kilo ya masih bisa, sekarang ya enggak bisa. Ngerasakno lari wong mlaku wis kadang-kadang angel kok. Anak ini tambah dodro, Pak. Hati-hati loh, Pak. Sampai nanti banyak penyakitnya lama-lama bisa mati loh, Pak. Jangan dimarahi. Apa, Mas? Jangan kamu ngomong apa? Jangan. Kak sopan wae wong tua, jangan. Ini tauhidnya luar biasa Pak, Bapak tadi Pak. Alhamdulillah apa-apa Mas. Ya semuanya orang yang mati, yang jadi masalah itu kalau mati enggak masuk surga. Loh itu masalah. Makanya capek-capek saya rewangin cari kebaikan itu kan begitu. Enggak masalah, ada penyakitnya, tua semua orang ya begitu kok. Yang jadi masalah itu kalau mati tidak masuk surga. Nah itu, jangan marah Pak. Ya, ini gak sopan orang tua kan dimati-mati saya. Loh enggak apa-apa Pak. Ya, enteng aja Pak orang bertauhid itu ya. Nah, wallahu a'lam ya. Cukup Pak nggih? Sudah isya ya. Kelihatannya belum lama gitu ya. Ya. Tapi sudah isya ya. Nah nanti kita membahas, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya Pak ya. Banyak variasinya Pak di tauhid ini. Mudah-mudahan berikan kesabaran, umur panjang. Kalau ini khatam, ini kan masih berapa itu? Masih ini 40 masih berapa dari 67. Berarti 20 berapa itu? 27. 2 tahun. 2 tahun lagi. 2 tahun baru khatam. Nanti ganti Firqatun Najiyah wa Taifah Mansurah 46 judul, 4 tahun lagi. Saya sudah lebih dari 70 nanti umur saya itu Pak kalau itu. Ya, sudah tua enggak Pak? Ya, tapi ingat orang itu kalau diberi kekuatan Allah enggak ada yang bisa melemahkan. Betul Pak ya? Maka sebut nama Allah tadi lalu minta. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم